Haleluya. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Tuhan mau berbicara kepada kita pada saat ini. Khotbah pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 yang bunyinya adalah demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kalau saya bisa kasih judul untuk tema pada hari ini, temanya adalah biar Tuhan kendalikan hidup kita. Saudara-saudara, kita akan belajar tentang pentingnya hidup kita dikendalikan, dikuasai, dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga tujuan dan rencana Allah bisa tergenapi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan ketidakpastian, banyak orang yang mencari pegangan dalam hidupnya dalam hal-hal yang duniawi. Misalnya banyak orang yang mengandalkan kehidupannya dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kekuasaan yang dia miliki. Itu menjadi pegangan dalam hidup mereka. Tetapi hal-hal itu tidak dapat menjamin kepastian hidup dan ketenangan hidup di dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang penuh dengan kepastian dan kedamaian hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena memang hanya di dalam Tuhan ada kepastian tentang kehidupan. Ada kepastian tentang kehidupan yang kekal. Ya, banyak orang yang tentunya mau memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, hanya di dalam Tuhan, dalam Yesus, ada kepastian kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi di dalam Tuhan, di dalam Kristus, ada jaminan hidup yang kekal. Di dalam Tuhan juga ada jaminan bahwa kita akan mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang jahat, dari mara bahaya, kecelakaan yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Kalau Anda membaca Mazmur 91, yaitu berbicara tentang perlindungan Tuhan atas umatnya, saudara. Tuhan akan melindungi kita, membentengi kita dari segala mara bahaya, dari panah-panah api si jahat, sehingga serangan daripada kerajaan kegelapan itu tidak akan bisa menjamah kita, karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jadi ada kepastian tentang perlindungan Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Dan dalam Tuhan ada kepastian hidup dalam damai dan ketenangan, saudara. Ya, di dalam Mazmur pasal 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, pada waktu kita memutuskan untuk hidup dekat dengan Tuhan, maka saya percaya hidup yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan akan menjadi milikmu, saudara. Amin. Dan dalam Kristus ada kepastian di dalam segala hal. Karena pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada satu kalimat yang dikatakan, ya, it is finished, it is accomplished. Itu sudah selesai. Artinya, Tuhan Yesus sudah mengerjakan segala sesuatu. Dia sudah membuat segala sesuatu selesai, saudara. Ya, keselamatan dan semua hal sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Ya, sehingga kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bisa berjalan dalam kepastian tentang kehidupan ini, saudara. Karena memang hanya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian kehidupan yang tenang, kehidupan yang diberkati, kehidupan dalam damai sejahtera, dan sebagainya, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini mengajarkan kita untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk hidup mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang diajarkan kepada kita dari ayat-ayat yang baru kita baca tadi. Yang pertama, coba kita lihat sekali lagi Amsal 3 ayat 5.
percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, jadi firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, kepada siapa kita percaya, itu akan menentukan apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Iman atau kepercayaan kepada Tuhan itu adalah dasar bagi kehidupan orang percaya. Adalah dasar dari pengharapan orang percaya. Kita bisa baca itu dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, firman Allah menjelaskan bahwa iman itu adalah dasar. Kalau berbicara tentang dasar dan semua pengharapan kita, itu artinya iman ini merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena itu adalah dasar, fondasi, saudara. Ya, kalau Anda ingin membangun sebuah rumah, maka yang sangat penting itu adalah fondasi. Ya, itu dulu. Ya, harus dibangun fondasinya dulu, saudara. Ya, jadi kekuatan dari sebuah rumah bukan tergantung dari besar kecilnya rumah itu atau kemegahan dari rumah itu, tetapi tergantung dari fondasinya, saudara. Ya, makanya fondasi itu harus dibangun, benar-benar dibangun menjadi sebuah fondasi yang kuat, saudara, sehingga bisa menopang bangunan yang ada di atasnya. Ya, demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Ya, iman itu dikatakan adalah dasar dari semua pengharapan-pengharapan kita. Saya percaya kita semua punya pengharapan. Amin. Ya, kita punya pengharapan-pengharapan yang kita ingin terjadi dalam hidup kita. Nah, untuk mendasarkan semua pengharapan kita itu, kita harus memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Makanya orang benar itu disebut orang beriman atau orang percaya, saudara. Ya, orang percaya tidak hidup karena melihat, tetapi hidup karena percaya, hidup karena iman. Firman Allah berkata, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau Anda mau hidup berkenan kepada Tuhan, Anda harus hidup dengan iman, saudara. Ya, beriman di dalam segala hal, bukan pada waktu dalam keadaan baik, tetapi pada waktu ada situasi, tantangan, pergumulan, pencobaan yang bisa saja terjadi dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini. Ya, serangan dari iblis bisa saja terjadi. Dia bisa melempar pencobaan-pencobaan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan iman, dengan kepercayaan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, sanggup melepaskan kita dari apapun pencobaan yang dilemparkan iblis dalam hidup kita. Saudara-saudara, percaya kepada Tuhan, itu berarti kita menyerahkan seluruh kendali kehidupan kita kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang segala sesuatu kelihatannya tidak seperti yang kita harapkan. Segala sesuatu kelihatannya sepertinya buruk, saudara. Ya, sepertinya jelek. Ya, sepertinya tidak menyenangkan, saudara. Tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mau melakukan yang baik dalam hidup kita. Amin. Dia mau melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kita. Karena lawan dari percaya itu adalah logika dan pikiran kita, saudara. Ya, kenapa sering kita tidak percaya kepada Tuhan? Karena kita suka menggunakan logika kita, suka menggunakan pikiran kita, suka menggunakan pengertian diri kita sendiri yang terbatas, saudara. Sehingga kita tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan yang besar daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang lebih besar dari pemikiran kita, dari logika kita. Karena kita membiarkan kehidupan kita dibatasi dengan pikiran kita sendiri, dengan logika kita sendiri. Makanya kalau kita baca dalam ayat yang kelima, selanjutnya dikatakan, pertama, coba kita lihat lagi dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, saudara. Ya, jadi firman Allah berkata, janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Artinya kita harus sadar bahwa pikiran kita, pengertian kita ini terbatas.
Pikiran kita ini bisa salah, saudara. Kita sering ingin mengendalikan hidup kita berdasarkan apa yang kita pikirkan, saudara. Ya, makanya Tuhan tahu tentang hal ini. Dia lalu memberikan perintah kepada kita. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kalau ada kata jangan di dalam Alkitab, itu artinya itu sesuatu yang dilarang oleh Tuhan untuk kita lakukan. Amin. Ya, makanya dibilang jangan. Itu adalah sebuah perintah yang harus ditaati oleh setiap orang yang percaya. Ya, kalau Tuhan bilang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, ya jangan dilakukan, saudara. Demikian juga kalau dia berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kita dilarang untuk bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dilarang untuk bersandar kepada logika kita. Karena pengertian kita sendiri ini terbatas, saudara. Amin. Makanya Tuhan mengatakan janganlah bersandar kepada pengertian atau logika kita. Tuhan mau supaya kita melepaskan cara berpikir kita yang terbatas. Kenapa? Karena memang kecenderungan manusia untuk berpikir dengan pikirannya sendiri. Manusia itu condong untuk menggunakan pikirannya sendiri. Pada waktu ada situasi, tantangan yang terjadi dalam hidupnya, dia coba mikir bagaimana jalan keluarnya dengan pikirannya sendiri. Amin. Ya, ini yang dilakukan oleh manusia. Padahal sudah sering mendengarkan firman Tuhan yang berkata, janganlah bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Janganlah bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Tetapi pada waktu ada situasi, tantangan, pencobaan yang terjadi dalam hidupnya, dia mulai mikir, gimana ya jalan keluarnya. Nah, coba lagi berpikir dengan pikiran kita sendiri. Makanya Tuhan melarang kita untuk bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara, izinkan Roh Kudus yang mengontrol, menguasai dan mengendalikan pikiran kita ini. Sehingga pikiran Tuhan, pikiran Kristus bisa bekerja melalui pikiran kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, coba kita lihat ayatnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, Yesaya 55 ayat 8 ini dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang rancanganku bukanlah rancanganmu, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Di sini Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita ada perbedaan antara cara berpikir Tuhan dengan cara berpikir manusia, saudara. Manusia seringkali berpikir dengan pikiran dan logikanya yang sangat-sangat terbatas. Biasanya manusia coba berpikir dengan menggunakan pengetahuannya yang terbatas, atau berpikir dengan menggunakan pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa cara berpikir dan bertindak Tuhan jauh lebih tinggi dari cara berpikir atau pemahaman akal manusia. Pikiran Tuhan itu sangat luas dan sangat dalam, saudara, yang tidak terpahami dan tidak tersalami oleh manusia. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan, kita harus belajar untuk mempercayakan atau percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, percaya bahwa Tuhan itu baik dan selalu mau melakukan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Anda harus percaya, ya. Anda jangan pernah mencurigai Tuhan, saudara, ya. Dia mau melakukan semua kebaikan di dalam hidup kita. Kalau Anda membaca dalam kitab Yakobus, dikatakan segala sesuatu yang baik dan sempurna itu datangnya dari atas. Ya, dan daripadanya tidak ada bayang-bayang karena pertukaran, dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi Tuhan mau melakukan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan, percaya bahwa Tuhan mau melakukan kebaikan. Jadi segala sesuatu yang jahat itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat di dalam hidupmu. Amin. Yang ada di pikiran Tuhan, bagaimana dia mau melakukan kebaikan bagi kita semua.
Amin. Orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Dan rancanganku bukan rancanganmu juga bisa berarti rancangan atau rencana Tuhan lebih besar dari rencana kita atau rancangan yang kita rancangkan di dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan merancangkan atau merencanakan sesuatu, Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Karena rencana Tuhan itu sempurna, saudara. Amin. Ya, manusia bisa merencanakan sesuatu, tetapi belum tentu rencana manusia itu sempurna. Ya, Tuhan ingin menyatakan bahwa pikiran dan rencana dan tujuannya berbeda dengan pikiran dan rencana manusia. Ya, biasanya manusia ingin merencanakan atau merancangkan sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Pastilah. Ya, kita selalu mau merencanakan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus sadar bahwa rencana kita itu terbatas. Ya, pikiran manusia itu terbatas. Ya, pada waktu manusia merencanakan sesuatu, manusia bisa gagal dalam rencananya. Makanya kalau manusia merencanakan sesuatu, dia suka bikin ada plan A, plan B, plan C, dan seterusnya, saudara. Karena dia tahu, jaga-jaga, jangan sampai kalau rencana A gagal, oh masih ada rencana B. Benar? Ya. Makanya suka bikin ada berbagai rencana, saudara. Ya, kalau rencana yang satu gagal, masih ada rencana yang lain yang bisa dijalankan. Tetapi itu tidak dengan Tuhan, saudara. Tuhan sekali Dia merencanakan sesuatu, rencananya pasti itu sempurna. Dan pasti Dia akan lakukan dan pasti akan selesai secara tuntas. Amin. Demikian juga pada waktu Dia merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menggagalkan rencana Allah untuk terjadi di dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan tahu dari awal sampai akhir. Dia Allah yang omnipresent. Amin. Dia ada di masa sekarang, Dia juga ada di masa yang akan datang. Amin. Dia ada di dalam segala waktu, saudara. Makanya pada waktu Dia merancangkan sesuatu di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Karena Dia Allah yang maha hadir, dan juga Dia Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa untuk melakukan semua yang Dia rencanakan di dalam hidup kita, sehingga rencananya itu tidak akan pernah gagal. Ya, makanya kita suka nyanyi, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Ya, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Pada waktu Dia merencanakan sesuatu dalam hidup kita, kita tuh percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Asal kita membiarkan hidup kita dikendalikan, dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, jalanmu bukanlah jalanku. Saudara-saudara, jalan di sini bisa berarti cara hidup kita, atau pilihan-pilihan dan keputusan yang harus kita buat, atau cara menyelesaikan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak selalu bekerja sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan pikiran kita. Karena pikiran manusia terbatas. Ya, bisa aja sih Dia bekerja sesuai dengan pikiran kita, tapi Dia nggak selalu bekerja seperti itu, saudara. Dia bekerja melampaui akal dan pikiran manusia. Melampaui, saudara. Ya, apa yang kita pikirkan, itu yang Tuhan lakukan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan kadang-kadang waktu Tuhan bekerja dalam hidup kita, itu sangat bertolak belakang dengan akal dan pikiran manusia. Nggak bisa diterima. Kok nggak make sense? Kok harus begini? Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Dia Tuhan. Ya, pikirannya tidak terselami, saudara. Amin. Ya, pikirannya tidak terselami, saudara. Kita nggak bisa memikirkan Tuhan dengan pikiran kita yang sangat kecil ini, saudara. Pikiran Tuhan terlalu besar. Sulit untuk dipahami. Yang perlu kita lakukan, ya kita percaya aja. Amin.
Kita percaya aja. Sama kalau Anda membaca dalam Alkitab ada satu kisah tentang Panglima Naaman yang diserang oleh penyakit kusta, dan akhirnya dia mendengar dari seorang yang bekerja, seorang anak perempuan yang bekerja di rumahnya yang mengatakan ada nabi yang sanggup untuk menyembuhkan penyakit di Israel. Dan dia hanya pergi. Ya, dia pergi ke Israel. Ya, untuk supaya penyakit kustanya disembuhkan. Ya, dia berpikir dia berpikir pada waktu dia sampai di rumah nabi itu akan keluar dari rumahnya dan akan melakukan ritual, saudara. Akan menaruh tangannya di atas kepalanya lalu digoyang-goyangkan, ya. Lalu berkata sesuatu dan dia akan sembuh, ya. Ternyata itu tidak dilakukan oleh nabi ini. Yang terjadi adalah nabi ini menyuruh pembantunya untuk keluar menemui Panglima Naaman, dan Panglima Naaman disuruh untuk pergi mandi, ya, di Sungai Yordan, dan selama 7 kali dia harus mandi di sana, ya, membenamkan dirinya di Sungai Yordan selama 7 kali. Waktu mendengar hal ini, marah si Panglima Naaman ini, ya. Dia nggak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh nabi ini, saudara. Tetapi puji Tuhan, dia dikelilingi oleh penasihat-penasihat, pembantu-pembantunya yang menasihati dia supaya mengikuti hal ini. Kan itu hal yang gampang, hanya disuruh mandi kok selama 7 kali di Sungai Yordan. Itu gampang sekali, ya. Dan akhirnya singkat cerita dia mengikuti apa yang dikatakan oleh nabi ini. Saudara, dia pergi ke Sungai Yordan dan dia mandi di sana selama 7 kali, dia menyelam, dan akhirnya pada waktu kali yang ke-7 ketika dia keluar dari air, kustanya disembuhkan. Ya. Nah, pertamanya dia berpikir dengan pikiran dia sendiri, saudara. Ya, nggak make sense lah. Masa disembuhkan harus pergi mandi, ya di sungai, nggak make sense. Ya, tetapi itulah yang Tuhan mau dia lakukan. Amin. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan itu berbeda dengan pikiran kita. Makanya jangan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Ya, karena pikiran Tuhan itu tidak terselami. Intinya atau pada dasarnya, Tuhan ingin mengingatkan kita semua bahwa kita tidak bisa menyamakan pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Kita harus punya kerendahan hati dan percaya bahwa Tuhan punya cara yang lebih baik dari kita. Walaupun kadang-kadang kita masih belum bisa lihat secara jelas, tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang namanya berjalan dengan iman. Ya, kita mempercayakan hidup kita secara total kepada Tuhan. Berjalan dengan iman artinya kita membiarkan Tuhan yang mengendalikan, yang memimpin hidup kita. Berjalan sesuai dengan tuntunan firman-Nya. Ya, Tuhan akan mendirect kita, akan mengarahkan kita, ya, untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Selanjutnya masih dalam Yesaya 55 ayat 9. Coba kita lihat Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, ayat ini adalah pernyataan Tuhan tentang perbedaan yang sangat besar antara hikmat dan rencana Allah dibandingkan dengan pikiran dan rencana manusia. Ya, ayat ini menekankan bahwa cara bekerja Allah seringkali tidak dapat dimengerti oleh manusia karena pikirannya jauh lebih tinggi, ya, daripada pikiran manusia. Apa yang kadang-kadang tampaknya nggak masuk di akal bagi manusia atau sulit diterima, justru itu adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Ya, karena pikiran Tuhan itu sempurna, saudara. Ya, jadi ayat 9 ini mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita tidak selalu bisa dipahami oleh manusia. Ya, yang kita perlu lakukan adalah kita harus percaya kepadanya. Kita harus membiarkan Tuhan yang mengendalikan dan memimpin kehidupan kita. Yang ketiga, dikatakan dalam Amsal 3 ayat 6. Coba kita lihat Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Haleluya. Ya.
Kita harus belajar untuk mengakui Tuhan di dalam segala laku kita, saudara. Dalam segala apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tindakan-tindakan kita hari lepas hari, kita harus belajar untuk mengakui Dia di seluruh area kehidupan kita, saudara. Jadi Tuhan itu harus menjadi pusat dari kehidupan kita. Pada waktu kita melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan kita, ya, kita menjadikan Dia sebagai pusat, sebagai yang utama. Ya, pada waktu kita menjalani kehidupan kita, pada waktu kita membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita, pada waktu kita membuat pilihan-pilihan yang harus kita ambil di dalam hidup kita. Ya. Contohnya pada waktu kita mau melakukan sesuatu hal, pikirkan apakah yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Harus dipikirkan, ya, apakah yang saya lakukan ini Tuhan suka atau tidak. Itu penting, saudara, ya. Dan pada waktu kita mau mengambil keputusan atau pilihan-pilihan di dalam hidup kita, sudahkah kita bertanya, apakah pilihan atau keputusan yang akan saya buat sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau Anda melihat keputusan yang Anda buat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan dilakukan, saudara. Amin. Ya, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Ya, kita harus mengerti firman Allah. Ya, sehingga kita bisa tahu, oh, ini adalah kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu adalah firman Tuhan yang Dia katakan dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita itu harus sesuai dengan firman Allah. Kalau itu nggak sesuai dengan firman Allah, jangan dilakukan. Ya, gampang banget, ya. Waktu Anda mau mengambil keputusan di dalam hidupmu, apapun keputusan itu, tanyakan apakah keputusan yang saya ambil ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Ya, kalau Anda mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda nggak perlu takut. Anda tinggal jalan, Tuhan pasti menyertai hidupmu. Haleluya. Ya, dalam Kolose 1 ayat 17, coba kita lihat ayat ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, jadi dalam firman Tuhan ini dijelaskan, apapun yang kita lakukan itu dalam nama Tuhan. Artinya kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan mau terlibat di dalam hidup kita. Amin. Pada waktu Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Dan Dia tinggal selama-lamanya dalam hidupmu. Karena Dia Allah yang setia, saudara. Ya, mari libatkan Roh Kudus, libatkan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, dalam apapun yang engkau lakukan. Ya, libatkan Tuhan. Pasti engkau akan melihat keberhasilan, engkau akan melihat kemenangan terjadi di dalam hidupmu. Kalau engkau melibatkan Tuhan. Tetapi kalau Anda lebih memilih untuk berjalan dengan pikiran, dengan logikamu, dengan pengertianmu sendiri, kalau tiba-tiba Anda gagal, jangan Anda salahkan Tuhan. Amin. Karena sudah dikatakan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Artinya kita harus membiarkan hidup kita dikendalikan, dikuasai, dan dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Sehingga Anda bisa berjalan di dalam jalan-jalan kemenangan. Karena Tuhan akan berjalan dan membawa engkau di jalan-jalan kemenangan, saudara. Amin. Karena memang kita sebagai orang percaya, kita ditentukan untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang, saudara. Ada benih pemenang di dalam hidupmu. Yesus yang telah menang atas maut. Yesus yang sama ada dalam hidup kita. Yang akan memimpin kita di jalan-jalan kemenangan. Selanjutnya dikatakan, dalam Amsal 3 ayat 6 ini, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, jadi poin yang keempat, Ia, Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Saudara, ini adalah janji Tuhan bagi orang yang percaya, yang mau melibatkan Tuhan di seluruh area kehidupannya, yang mau membiarkan Tuhan memimpin, mengendalikan kehidupannya. Ya, meluruskan di sini artinya apa yang salah diarahkan atau dikembalikan untuk menjadi benar. Ya, mungkin sesuatu kelihatannya sepertinya buruk, ya, sepertinya
saya akan gagal. Ya, tetapi pada waktu Anda belajar untuk melibatkan Tuhan di dalamnya, apa yang kelihatannya gagal, dia bisa kembalikan untuk menjadi berhasil, saudara. Karena dia Tuhan. Amin. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Coba kita baca Roma 8 ayat 28 sebagai ayat yang terakhir. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Haleluya. Ya, Tuhan mau supaya kita tahu bahwa dia Allah yang turut bekerja. Artinya dia mau ikutan dalam hidup kita. Dia mau terlibat dalam hidup kita. Ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi Tuhan mau bekerja, mau terlibat dalam hidup kita untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan. Tadi saya sudah katakan bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan itu sesuatu yang baik. Ya, dia hanya mau melakukan yang baik dalam hidup kita. Makanya kalau ada sesuatu yang buruk yang coba dilempar oleh iblis dalam hidup kita, Tuhan sanggup untuk mengubah itu, membuat itu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Ya, pada waktu kita melibatkan dia, membiarkan dia yang mengendalikan, memimpin kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kelihatannya jelek, segala sesuatu yang kelihatannya buruk, pasti bisa diubah oleh Tuhan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Karena dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Hidup dalam kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan itu akan membawa kedamaian dan kepastian di dalam hidup kita. Mari kita mau hidup percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada dia dengan segenap hati kita. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Akui dia dalam segala lakumu. Akui dia dalam segala apapun yang engkau kerjakan dan lakukan di dalam hidupmu. Dan izinkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Maka dia akan memimpin kita di jalan yang benar. Ya, di jalan-jalan Tuhan. Dan jalan-jalan Tuhan adalah jalan kemenangan dan keberhasilan, saudara. Jalan yang benar adalah jalan keberhasilan dan kemenangan yang akan membawa kita untuk bisa mengenapi rencana dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Amin.